tempat mainannya, Jokowi, dia di hostile takeover, itu soalnya tuh. Dan itu ada bekas pada Pak Jokowi itu, "Kok mainan kesukaan saya dirampas ya?" Kayak itu dasarnya itu kan. Maka terlibatlah psikologi, "Oke kalau begitu saya akan balas dendam tuh." Diam-diam, segala macam cara dibikin. Jadi ketawa aja kita. Jadi proses yang disederhanakan seperti itu tidak terjadi. Logikanya enggak masuk sama sekali. Rocky Gerung tak lebih dari tukang sihir kata-kata dengan menggunakan mantra bahasa langit yang tidak membumi. Untuk memperkuat sihir kata-katanya itu, ia pun menggunakan jurus mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di acara Indonesia Lawyers Club atau ILC bertajuk Jokowi, saya akan terus cawe-cawe, yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 1 Juni 2023 yang lalu. Rocky Gerung mencoba membangun narasi untuk merusak marwah Presiden Jokowi, lantas terkesan mengadu domba dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Ganjar Pranowo terkait dengan pernyataan Jokowi yang akan cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024 yang disampaikan saat bertemu dengan pemimpin redaksi media massa nasional dan konten kreator di Istana beberapa hari yang lalu. Maka Rocky Gerung mencoba untuk menciptakan diksi seperti dalam tanda kutip Power Rangers, mainan Jokowi, vendetta, dan semacamnya. Menurut Rocky, Jokowi cawe-cawe itu merupakan efek Power Rangers yang diidentikan dengan Ganjar Pranowo yang menjadi mainan kesayangan Jokowi selama ini telah dirampas oleh Megawati dengan memilihnya sebagai bakal capres. Dengan jatuhnya mainan kesayangan Jokowi di tangan Megawati, Jokowi jadi gelisah bahkan frustrasi, sehingga Jokowi mengambil langkah vendetta atau balas dendam yang secara terang-terangan mengolok-olok dengan campur tangan yang bermaksud jahat alias cawe-cawe. Karuan saja narasi jahat yang coba dibangun oleh Rocky Gerung sontak ditertawakan oleh politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat yang juga ikut diundang untuk hadir di acara tersebut. Menurut ex-wakil gubernur DKI Jakarta era Ahok itu, proses yang disederhanakan oleh Rocky Gerung semacam itu tidak terjadi. Logikanya tidak masuk akal sama sekali. Pasalnya proses deklarasi Ganjar sebagai capres pada tanggal 21 April 2023 yang lalu melalui berbagai pertimbangan dan masukan dari banyak pihak termasuk Presiden Jokowi. Menurutnya, Ganjar memang kader PDIP terbaik yang diharapkan mampu meneruskan program pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi. Jokowi dan Ganjar sama-sama kader PDIP. Jokowi tidak memiliki mainan kesayangan dan Ganjar juga bukan boneka mainan. Pak Jokowi ada di dalam kegelisahan. Dia berupaya untuk kasih sinyal, dia masih punya grip terhadap kekuasaan. Ternyata makin lama, kalau saya bayangin, begitu Pak Jokowi ngomong cawe-cawe, itu WA grup di antara menteri, ini ngomong apa doi? Maksudnya kemana? Ke lu? Saya bilang, ini targetnya kemana? Jadi percakapan publik Jokowi itu diolah dengan cara yang buruk justru oleh mereka yang di sekitar Jokowi. Kan dibocorkan ke kita itu dengan maksud untuk mengolok-olok sebetulnya kan. Jadi dasarnya itu. Jadi Jokowi ditenggelamkan oleh grammarnya sendiri. Karena memang gak ada tafsir lain buat cawe-cawe itu adalah campur tangan dengan maksud yang buruk. Kan itu intinya. Nah pertanyaan kita, kenapa masih campur tangan? Berarti ada hal yang masih mau diselundupkan. Kan yang kita sebut sebagai kepekaan millennials, kepekaan mak-mak, kepekaan publik itu di situ. Dasarnya tuh. Lalu orang bilang ya kalau nggak cewek-cewek ngapain Gibran masih disorong-sorongkan supaya masih jadi faktor.
Jadi semua peralatan Jokowi ingin dia pakai di hari terakhir atau di ujung kekuasaannya. Itu namanya cawe-cawe. Mudah sekali. Jadi ya udahlah. Buat saya hal semacam ini sekedar menunjukkan bahwa problem kita hari ini hanya karena dadakan Ibu Mega mengambil keputusan yang membuat Jokowi bingung. Lalu Jokowi mau lakukan semacam vendetta pada Ibu Mega tuh. Oke, gue mau cawe-cawe tuh. Yang paling tersiksa pasti Ganjar atau Megawati. Cawe-cawe apa tuh? Pasti bukan cawe-cawe untuk membela Ganjar, kan nggak mungkin. Itu kan udah selesai kan. Power Ranger-nya udah pindah kok. Mainan Jokowi adalah Ganjar. Pada Ganjar dia investasikan seluruh moral masa depan bangsa ini. Tiba-tiba dalam satu momen yang agak misterius, si Power Ranger ini jadi mainan Ibu Mega sekarang. Dan ternyata di tempat Ibu Mega juga nggak ada power dia. Sang Power Ranger. Lalu Jokowi bilang, dalam hati dia bilang, udah dibilangin sih, mending saya yang asuh Power Ranger itu tuh. Tetapi itu udah nggak ada lagi, momentum itu udah hilang tuh. Maka orang-orang yang lain, Ade Armando segala macam, masih menganggap bahwa Ganjar itu Power Ranger-nya Jokowi yang dihadiahkan pada Ibu Mega. Enggak, Ibu Mega rampas, itu bukan hadiah, dirampas dari tempat mainannya Jokowi. Dia di hostile takeover, itu soalnya tuh. Dan itu ada bekas pada Pak Jokowi itu. Kok mainan kesukaan saya dirampas ya? Itu dasarnya itu kan. Maka terlibatlah psikologi. Oke, kalau begitu saya akan balas dendam tuh. Diam-diam. Segala macam cara dibikin. Tapi di ujungnya dia lihat juga, ya susah juga cara balas dendam. Walaupun dengan segala macam peralatan, Mahkamah Konstitusi dipakai, Mahkamah Agung dipakai, KPU bakal dipakai, nggak ada caranya. Dia nggak yakin bahwa peralatan yang dia punya itu masih bisa dia kendalikan. Maka dia akhirnya lakukan sendiri psikologi itu. Jadi terbaca betul bahwa Pak Jokowi memang nggak ngerti etika politik. Mestinya dia bilang aja. Saya usulkan, Pak, begini Pak Jokowi, ini masih ada 4 bulan sampai bulan September tuh. Coba Anda setiap 2 minggu kasih pidato public address. Dengan menyebutkan, saya akan mengucapkan pidato berseri 8 kali tentang masa depan bangsa ini tuh. Tanpa semacam sensasi bahwa dia akan mengendalikan politik. Itu lebih bermutu tuh. Supaya dia mempersiapkan diri jadi Pandito Ratu sebagai pertapa nanti itu kan. Yang paling bagus adalah Gibran. Gibran udah bilang, pulang aja ayah tuh. Mending main dengan cucu-cucu tuh. Karena mainannya dia udah dirampas Ibu Mega. Jadi balik lagi pada main dengan cucu-cucu. Kan itu intinya tuh. Jadi kita tahu bahwa psikologi itu mengganggu Jokowi. Dia kehilangan mainan. Jadi intinya itu, dia kehilangan mainan yang dia sayang. Yang namanya Ganjar Pranowo. Hanya karena itu sebetulnya urusannya jadi panjang. Jadi kembalikan aja Pak Jokowi dalam keadaan ya supaya batinnya itu tenang gitu. Coba dia jangan lagi dikelilingi oleh buzzer atau oleh relawan, dikelilingi oleh psikolog aja. Itu lebih bagus buat beliau tuh. Makasih. Jadi ketawa aja kita. Jadi proses yang disederhanakan seperti itu tidak terjadi. Logikanya nggak masuk sama sekali. Ya, saya ada di dalam ya tentang keputusan Ibu Mega untuk mencalonkan Pak Ganjar. Tentu melalui pemikiran yang sangat mendalam. Dan kenapa diputuskan 21 April? Ya, Adi Kartini 1 hari sebelum Lebaran. Itu tentu ada perhitungan-perhitungan dari beliau. Jadi tidak kemudian dianggap bahwa karena ini mainan Pak Jokowi, kemudian dirampas Ibu Mega. No. Di dalam PD Perjuangan, ya proses kaderisasi kepemimpinan itu berjalan sistematis, berjenjang, dan Ibu Mega itu selalu ya mendengarkan berbagai masukan. Ya, termasuk mendengarkan suara rakyat. Seperti apa? Dan ingat bahwa Pak Ganjar itu kader internal PD Perjuangan. Kita selalu mendahulukan, memprioritaskan kader internal. Pak Jokowi itu juga kader internal, Mas Andri. Ya. Beliau 2 kali sebagai wali kota. Ya. Beliau pernah juga jadi pengurus partai. Jadi kita itu bukan seperti satu keluarga besar PD Perjuangan. Dan dengan penuh perhitungan dan penuh dengan
berbagai macam masukan dari rakyat terutama dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga masukan dari Pak Jokowi. Sehingga diputuskanlah Pak Ganjar Pranowo. Karena diyakini bahwa Pak Ganjar Pranowo ini akan mampu ya melanjutkan, meneruskan dan mempercepat capaian-capaian yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi itu. Jadi saya agak protes kalau dianggap sebagai mainan. Pak Jokowi tidak punya mainan. Ya. Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia dan Pak Ganjar itu bukan boneka mainan. Pak Ganjar juga punya track record yang bagus. Pak Ganjar juga disukai banyak orang dan kita juga memahami dan meyakini bahwa Pak Ganjar mempunyai kemampuan, kapasitas, integritas ya dan visi misi sesuai dengan garis ideologi PD Perjuangan. Jadi Bang Karni, ukuran bagi kita adalah tadi, ukuran ideologis dan kaderisasi kepemimpinan yang berjenjang, yang sistematis melalui proses kaderisasi terus-menerus. Jadi itu. Sahabat-sahabat tercinta, sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bagi saya Rocky Gerung tak lebih dari tukang sihir kata-kata dengan menggunakan mantra bahasa langit yang tidak membumi. Untuk memperkuat sihir kata-katanya itu, ia pun menggunakan jurus mabuk dengan mencomot dongeng-dongeng mitologi kuno dari Yunani misalnya, yang dipaksakan untuk membedah fenomena sosial politik yang terjadi di negeri ini. Dalam melontarkan narasi bullshitnya itu di ruang publik, Rocky ogah pakai data dan fakta untuk memperkuat argumennya. Ia lebih suka pakai data-data fiksi yang ia rangkum sendiri berdasarkan halusinasi dan imajinasinya yang ia ciptakan sendiri untuk bereksistensi diri bahwa ia bukan orang dungu, melainkan orang yang berakal sehat. Apa yang dilontarkan oleh Rocky Gerung di acara ILC itu tampaknya memang ada mens rea alias niat jahat untuk mengadu domba antara Jokowi, Megawati, dan Ganjar Pranowo. Gambaran simpelnya begini. Dalam halusinasi Rocky Gerung, Presiden Jokowi yang sering didungu-dungukan itu telah disetting sebagai sosok penguasa yang kekuasaannya sudah berada di ujung tanduk, sehingga ia butuh sosok Power Rangers yang diharapkan mampu menyelamatkan diri dan keluarganya setelah tidak berkuasa. Power Rangers yang diidentikan dengan sosok Ganjar itulah yang menjadi mainan kesayangan Jokowi. Namun tiba-tiba mainan kesayangan itu dirampas begitu saja oleh Megawati dengan mendaulatnya sebagai petugas partai yang diberi amanah untuk menjadi capres. Maka dalam halusinasi Rocky Gerung, gelisah dan frustrasilah Jokowi sehingga berikhtiar untuk melakukan balas dendam dengan secara terang-terangan akan cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Namun sampai di sini halusinasi Rocky Gerung tampaknya sudah mentok dan tidak tahu lagi alur ceritanya. Bagaimana kisah Jokowi selanjutnya setelah melakukan vendetta atau balas dendam lewat cawe-cawe itu. Namun tampaknya soal keutuhan alur cerita bukan hal yang terlalu penting buat Rocky. Yang penting buat Rocky, ia sudah mencoba memainkan drama adu domba di ruang publik. Soal berhasil atau tidak, hal itu sudah di luar tanggung jawabnya lagi. Begitulah kira-kira. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.